Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Lingmo OS, sebuah distribusi Linux yang memiliki tampilan yang bening dan secara logo ini mengingatkan kita pada distribusi Linux Qt OS yang sudah discontinue. Barangkali Lingmo OS ini adalah reinkarnasinya atau semacam itu. Tapi yang jelas kita berharap agar Lingmo OS ini bisa survive dan bisa menjadi distro Linux yang major seperti Deepin yang kita kenal selama ini. Nah, secara nama Lingmo OS ini symbolizing nimble and smooth ink, dan secara informasi better interaction, security stability, smooth UI, new global menu, dan yang terpenting di sini Lingmo OS menggunakan basis Debian. Jadi secara ketersediaan aplikasi tentu ini tidak menjadi sebuah masalah yang berarti. Nah, jika Anda tertarik untuk menggunakan Lingmo OS, Anda bisa mendownload versi 3 dengan nama kode Helium. Mana tulisan Helium? Ya, kodenya Helium, dan di sini versi 3.0 RC10, date-nya 5 April 2025, ukuran file ISO-nya 2,51 GB, dan secara sistem requirement-nya minimal 2 GB RAM, kemudian prosesor 64 bit, kemudian ada space 20 GB, yang mana ini cukup standar untuk sebuah distribusi Linux. Ya, kalau Anda memiliki prosesor yang cukup modern, tentu saja ini sudah tidak menjadi masalah spek seperti ini. Oke, langsung saja kita lihat tampilannya di VirtualBox. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, di sini secara teorinya Lingmo OS ini seharusnya akan berjalan dengan smooth, tapi karena saya menjalankannya di VirtualBox yang mana secara grafis tentu tidak akan sesmooth kalau dijalankan di hardware yang asli. Jadi kalau ada loading sedikit ya mohon dimaklumi. Oke, secara tampilan Lingmo OS seperti ini, sangat heavily inspired by macOS. Di pojok kiri atas di sini ada informasi tentang this PC Lingmo OS seperti ini. PC name Lingmo OS 3 Helium. Basis Debiannya 12.10, ya sangat baru. Kemudian ada kernel versionnya sudah 6.12. Ini juga ya hampir yang paling baru tentunya. Lingmo UI version 28, sistem 64 bit, dan saya menjalankannya di VirtualBox dengan alokasi RAM 6 GB, lalu ada sistem update dan sebagainya. Ini this PC. Kemudian di sebelah pojok kanan atas biasa ada bagian notification center, termasuk beberapa control center untuk kebutuhan dark mode sampai ke screenshotnya. Kemudian karena terinspirasi dari macOS, tentu saja harus diakui seperti itu. Di sini ada dock, yang mana di sini ada launcher, kemudian berbagai shortcut aplikasi yang ya seharusnya sih bisa kita jalankan, bisa kita pilih-pilih sesuai dengan selera kita. Ya, kita lihat dari launchernya. Secara tampilan ini launchernya mengingatkan saya pada tampilan launcher yang ada di Deepin, meskipun di Deepin bisa lebih advance karena ada opsi untuk unmaximize ya, jadi tampilannya bisa lebih kotak di tengah, tapi ini mode full screen mirip seperti yang ada di Deepin. Secara ketersediaan aplikasi di sini ada Arc, kalkulator, clock, berarti ini modelnya urut abjad ya. Ya, Arc di sini tentu saja untuk proses ekstrak atau zip sebuah file, kalkulator ya jelas seperti itu. Dan di sini karena kalau saya tidak salah basis pengembangannya menggunakan Qt ya, jadi tampilannya bisa sangat flat seperti ini. Ya, tentu saja desainnya menyatu dengan ya UI UX yang ada di Lingmo, termasuk untuk clocknya. Mana clock? Oke, seperti ini, minimalis tapi elegan. Oke, ini secara desain luar biasa. Simplicity is the ultimate sophistication. Oke, selanjutnya di bawahnya ada crash processes viewer, ada discover. Discover ini bukannya biasa di KDE ya. Nah, apa ini? Resolusinya tiba-tiba berubah, tidak cukup stabil, tapi oke lah. Di sini dia membawa software manager yang biasa digunakan di KDE, dan karena tampilannya tiba-tiba berubah seperti ini ya saya ceritakan apa adanya saja. Jadi akan saya kembalikan resolusinya dulu.
ke resolusi yang ada di laptop saya. Mana setting, display 1366768. Oke, jadi cukup dengan diklik tanpa harus apply seperti yang ada di KDE atau yang lain. Ini di sini sudah langsung berubah resolusinya. Jadi mohon maaf atas insiden yang terjadi, tapi barangkali ini bisa menjadi gambaran buat Anda bahwa ini memang masih tahapan awal. Lingmo OS ini masih sangat mudah sekali, jadi ya patutlah kita beri kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut sebelum nantinya lebih mature dan siap untuk kita gunakan maksudnya. Kemudian di sini ada FCIDX jika kita mau melakukan instalasi font yang baru. Ya, misalnya karena di sini Lingmo OS berasal dari China, tentu sudah ada huruf-huruf China di situ. Tapi kalau misalnya Anda ingin menginstal Hangul dan sebagainya, Anda bisa melakukannya dari sini. Kemudian untuk file manager, di sini tampilan file manajernya mirip seperti yang ada di Deepin, tapi dengan versi yang lebih simple, lebih flat tentu saja. Tapi secara icon ini mirip dengan yang ada di Deepin atau macOS juga seperti itu. Untuk browser ada Firefox ESR, tidak perlu saya jelaskan. Gparted juga sudah ada by default untuk manipulasi partisi. Lalu ada Gwenview, dimana ini adalah image viewer punyanya KDE kalau saya tidak salah, ya ada about KDE nya. Dan secara pendekatan user interface ini memang terinspirasi dari macOS banget, karena ketika kita mengaktifkan aplikasi, ya tools menu-menunya ada di bagian atas seperti ini. Ya oke lah, mereka punya stylenya sendiri-sendiri. Kemudian di sini sudah ada Inkscape by default, jadi sudah bisa langsung Anda gunakan sebagai media untuk melakukan manipulasi gambar vektor tanpa perlu menggunakan Corel Draw barangkali. Oke, ini saya close dulu Inkscape-nya. Kemudian ada input method, ada install Lingmo OS, ini nanti saja. Ada ke wallet manager dari KDE, lalu ada KT, ya sesuai namanya, ini juga paket dari KDE, tapi karena user interface-nya pakai Lingmo, jadi menunya juga kembali ikut di bagian atas, menyisakan tampilan yang ya lebih clean tentu saja. Oke, ini ketika Lingmo suatu saat nanti stabil, bisa jadi saya migrasi ke sini karena lebih flat, terasa lebih ringan dibandingkan di Deepin. Oke, itu kemudian ada keyboard layout viewer, ada clipper, ini barangkali untuk manipulasi manajemen clipboard. Ada Krita di sini untuk menggambar juga versi 5.1.5. Jadi selain Inkscape di sini juga ada Krita bawaan by default. Loadingnya memang agak lama, tapi ya Anda sudah dapat gambarannya kira-kira seperti itu. Biasanya kalau ada Inkscape pasangannya itu GIMP, tapi di sini GIMP-nya tidak ada, tapi ada Krita, ada juga Inkscape. Ya itu saya saja sih yang biasanya mengamati. Biasanya Inkscape pasangannya GIMP, tapi di sini nggak ada GIMP. Ada Notepad. Oke, ini Notepad bawaannya siapa ini? Masih punyanya KDE, meskipun saya pun jarang menjumpai KDE yang membawa Notepad namanya seperti ini. Biasanya kalau tidak KT ya Kwrite seperti itu, tapi ini asik, simple sekali, minimalis seperti Kwrite. Kemudian di sini masih ada OnlyOffice. Nah, yang berbeda, yang membedakan antara Lingmo OS dengan Deepin dan kebanyakan distro lainnya, kalau Deepin dan distro secara umum membawa serta LibreOffice. Kemudian kalau Manjaro dan sebagainya mereka menawari kita untuk memilih pada saat instalasi mau pakai OnlyOffice atau LibreOffice. Di sini kita langsung mendapatkan OnlyOffice by default. Ya, salah satu concern saya tentang OnlyOffice adalah
ketika loading awal ini seperti ini, jadi berasa sekali lag-nya. Tapi kalau sudah selesai loadingnya ya tampilannya baik-baik saja ya. Tapi yaitu pada saat awal-awal membuka OnlyOffice. Oke, sebenarnya kalau secara preferensi pribadi lebih nyaman melihat tampilan OnlyOffice dibandingkan LibreOffice kalau saya pribadi. Tapi karena proses loadingnya itu jadinya user experience-nya tidak sebagus LibreOffice. Ya, semuanya punya plus minus masing-masing. Tapi untuk sebuah distro Linux 2,5 GB, sekali lagi ini 2,5 GB sudah membawa serta Office, kemudian ada beberapa software grafis dan yang sebagainya, ini sudah lebih dari cukup. Nanti tinggal kita tambahkan lagi aplikasi yang lain. Kemudian ada package installer, ini berarti GDB, package installer untuk menginstal package yang bentuknya deb. Lalu ada screenshot untuk melakukan screenshot layar, setting sistem monitor. Di sini dengan kondisi saya sudah mencoba beberapa aplikasi. CPU usage seperti ini, memorinya 1,1 GB. Ini berarti tidak ada aplikasi yang jalan di foreground ya, hanya sistem monitornya saja. 1,1 GB cukup ringan sih untuk sebuah tampilan yang seperti ini. Kemudian ada sistem update, tentu saja terminal ya, terminalnya seperti ini. Belum saya ekspor lebih lanjut, tidak ada opsi individu untuk light dan dark, tapi di settingnya ya minimal ada color scheme ya. Bisa color scheme-nya bisa kita ganti seperti ini, jadi bisa lebih kontras dengan bawaan dengan backgroundnya. Dan panel toolbarnya, window barnya ini juga mengikuti tampilannya, dan ada efek blur pula di belakang. Oke, bagus ini. Oke, kita coba yang lain. Dark color scheme atau ini coba tengok. Oh, yang atas tidak terlalu terlihat berbeda, tapi Ubuntu. Oke. Ya, lumayan bisa kita customisasi. Kemudian ada bookmark, ini belum tahu. Custom search engine ya, belum bisa saya ekspor lebih lanjut. Tapi untuk saya yang sering membuka terminal, ini salah satu desain terminal yang paling minimalis tapi enak dilihat. Oke, terus terang saya agak jatuh hati ini dengan LingmoOS. Oke, kemudian di sini ada Mozilla Thunderbird untuk manajemen email. Lalu VLC sudah ada by default, jadi Anda tidak perlu khawatir soal multimedia, video player, audio player. Di sini sudah include jadi satu, jadi mau ngeplay MP3 pakai VLC pun bisa. Kemudian ada LingmoOCR, ini untuk scan QR dan sebagainya, atau scanning seperti itu ya, kira-kira begitu. Kemudian ada WPA GUI, ini apa ini? Oke, masalah jaringan ya. Secara aplikasi ini kelihatan cukup banyak karena ikonnya kecil-kecil dan nyebar seperti ini. Tapi kalau kita mau menganalisis, ini lebih mendekati ke package bawaannya KDE. Secara umum KDE cuma ditambahi dengan Inkscape, dan ya kita itu juga bagian dari KDE, Inkscape sama VLC. Jadi tampilannya ala macOS, tapi bawaan softwarenya lebih cenderung mengikuti KDE, bukan GNOME. Oke, selanjutnya untuk customisasi. Oke, di customisasi setting, bagian setting display tadi kita bisa mengatur resolusi di sini. Appearance, nah tentu saja tidak afdol rasanya kalau distro Linux tidak punya mode dark and light. Tapi ya ini karena sedang saya uji coba di VirtualBox, jadi prosesnya ya bisa agak slow seperti ini, jadi mohon bersabarlah. Ini kalau tiba-tiba error ya nanti saya potong dulu videonya.
Tapi memang beginilah nasib penguji coba di VirtualBox. Nah, berubah sih, tapi resolusinya berubah lagi. Ya, belum cukup stabil, mungkin itu alasannya. Nah, ini resolusinya sudah benar, tapi ininya Windows. Oh, ini karena dia berubah di bagian wallpapernya. Oke, kita ganti wallpapernya saja dulu. Nah, ini wallpapernya, koleksinya begitu menarik, warna-warnanya begitu stunning, dan ya menarik. Ini lebih bagus ini daripada wallpaper bawaannya di pin. Oke, jadi tadi fokus kita ada theme light dan dark, kemudian bisa kita dim wallpapernya kalau modenya sedang dark. Ini kita coba error lagi atau tidak. Oh ya, agak ngedim, bagus. Jadi kalau malam-malam bisa, ya lumayan lah. Kemudian untuk efek minimize application bisa pakai default atau magic lamp ala Aladdin seperti itu. Mana tidak jalan, ya malah klip-klip seperti ini. Ya anggap saja jalan lah kalau misalnya tidak pakai VirtualBox. Kemudian accent color ini seperti yang ada di Ubuntu ataupun di Zorin juga, ya banyak yang sudah mengimplementasikan color accent seperti ini. Bisa Anda sesuaikan dengan selera Anda tentunya. Lalu kita kembali ke background. Tadi ada background type picture maupun color. Di sini saya ganti lagi. Ini misalnya. Lalu untuk pengaturan dock, nah di sini ada dua model stylenya. Center ini yang sedang aktif, kemudian mode full, ya lebih tradisional seperti itu. Lalu posisi di layarnya untuk Anda yang biasa dengan workflow ala Ubuntu dengan panel di sebelah kiri, bisa Anda atur dengan mudah, atau yang di kanan juga bisa. Secara size ini ukuran standarnya medium, bisa kita kecilkan. Kemudian yang terpenting display mode-nya di sini mau Anda atur always show, always hide atau smart hide. Kalau biasanya ketika saya sedang ingin fokus, saya pakainya ya smart hide seperti itu. Jadi nanti akan tampil full seperti ini, dan kalau dia tidak full ya dia akan menampilkan dock-nya. Oke, di sini ada user, notification, sound dan sebagainya. Ada about, ini yang tadi sama. Oke, itu untuk aspek kustomisasinya, dan sampai di tahapan ini secara visual ini sudah sangat menarik sekali. Sama seperti ketika pertama kali QtFish muncul ya, hawanya seperti ini, tapi ini jelas sudah ada peningkatan kalau dibandingkan dengan QtFish dulu, terutama di bagian preferensi yang ada di setting. Seingat saya ini sudah lebih matang daripada yang ada di QtFish dulu, jadi ada pengembangan di sana. Kemudian kalau Anda tertarik untuk menginstal Linkmo OS ini, maka ada menu untuk install Linkmo, dan secara installer ini menggunakan Calamares. Saya belum mencoba menginstalnya baik di VirtualBox maupun secara langsung apalagi. Jadi bisa Anda coba install saja dengan tahapan seperti ini. Dan tadi saya sempat riset beberapa, ya satu artikel di situ katanya dia sempat mencoba menginstal Linkmo ini baik di VirtualBox maupun di live dan gagal terus ya. Ya itulah konsekuensi sebuah distro Linux yang masih baru, apalagi masih RC seperti itu. Jadi mungkin ada tahapan yang belum stabil. Tapi kalau misalnya Anda menginstal ini dan berhasil ya, congratulations, berarti sudah cukup stabil untuk Anda gunakan. Tapi karena saya di sini sifatnya memberitahukan secara umum dulu, ya Anda bisa mencobanya secara mandiri. Oke, kira-kira seperti itu Linkmo OS. Ini salah satu distro Linux yang sangat menarik, yang ya kalau pengembangannya ini konsisten, maka saya pun akan menantikan apa saja kemajuan yang ada di Linkmo OS ini, karena ini
bagus tampilannya dan hawanya itu ringan, lebih ringan dibandingkan Deepin. Dan secara file ISO juga ini separuhnya Deepin. Oke, jadi begitu saja review saya Lingmo OS 3 Helium RC10 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.